Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saya al-hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal, dan untuk pembahasan kita adalah tentang halal haram plasenta untuk pengobatan dan kosmetika. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini termasuk banyak dibahas juga dalam masyarakat kita, dan banyak juga asumsi merupakan mungkin keyakinan bagian orang. Itu juga nanti dalam ilmu pengetahuan, banyak orang tadi, bagian orang itu meyakini bahwa plasenta ini memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki banyak manfaat, terutama dalam medis atau pengobatan, dan juga berkaitan dengan kosmetika, kosmetika yang berbahan plasenta. Jadi asumsi yang beredar dalam kehidupan masyarakat itu bahwa plasenta ini diyakini bisa menjaga menjaga kebugaran. Kalau terkait dengan kulit untuk peremajaan kulit, biar awet muda, Nah, kalau nanti berkaitan dengan kesehatan, untuk meregenerasi sel. Dan ini dalam dunia medis itu ada sekitar 70 sampai 80 jenis penyakit itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Salah satunya nanti menggunakan stem cell. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena manfaatnya itu maka sesuatu yang dulunya itu dianggap tidak bermanfaat, kalau ada misalnya bayi lahiran itu kan plasentanya dikubur, jadi kalau orang sekarang
sekarang itu ya justru tidak dikubur. Ada sebagian orang itu justru diawetkan, ya, diawetkan sampai ya, atau diasuransikan gitu ya, diawetkan sampai 20 tahun placenta bayi. Dan itu mahal juga untuk biaya pengawetannya itu. Ada yang bilang untuk biaya perawatannya itu 1 bulan itu 1,5 juta. Kalau sampai 20 tahun kira-kira berapa itu? Ya, banyak uang ya untuk mengawetkan itu placenta bayi. Ya. Dalam waktu 20 tahun untuk 1 bulannya nanti 1,5 juta. Kalau 1 tahun berapa? 1 juta. Berapa? 15 sama 18 ya. 18 juta. Kalau 20 tahun 360 juta. Hanya untuk mengawetkan placenta dengan harapan suatu saat nanti kalau misalnya ya anaknya itu ada penyakit tertentu, placenta ini bisa digunakan untuk pengobatan, ya, pengobatan. Karena dari sistem pengobatan yang menggunakan placenta nanti digunakan melalui stem cell. Stem cell itu sendiri diyakini mampu untuk mengatasi, ya, menyembuhkan, mengobati sekitar 80 jenis penyakit, ya, penyakit kronis, ya, termasuk misalnya diabetes, kemudian leukemia, kemudian salah gitu, termasuk jantung juga. Ada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ya kira-kira nanti hukumnya? Bahkan ada juga ya, placenta itu dimakan, ya, biar awet muda. Nah, kalau dimakan itu bagaimana hukumnya? Sesuatu yang orang dahulu itu dibuang ya, kalau placenta hewan itu dibuang. Nah, kalau orang sekarang tadi malah dimakan, yang makan bukan orang sembarangan. Dalam salah satu acara, satu reality show itu dipraktekkan oleh salah satu bintang, dimakan itu. Ya, dimakan. Ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau maka ya banyak pembahasan tentang kegunaan apa namanya placenta itu. Nah, kalau dimakan itu secara agama bagaimana hukumnya? Ya, dari segi kesehatan juga apakah memang asumsi itu betul atau ini hanya apa namanya percobaan saja? Kalau berdasarkan ilmu pengetahuan sebenarnya belum ada data-data ilmiah yang menjelaskan kalau placenta itu dimakan kemudian ya bisa menjadikan orang itu awet muda. Itu
itu hanya asumsi saja. Data-data ilmiah belum ada yang menunjukkan bahwa orang yang konsumsi plasenta itu bisa awet muda, itu belum. Tapi kalau untuk pengobatan atau kosmetika, plasenta itu banyak digunakan. Banyak digunakan. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kira-kira plasenta, ya, plasenta apa yang boleh dan plasenta apa yang tidak boleh. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi plasenta itu adalah sering kita sebut apa itu selain ari-ari atau tembuni, ari-ari atau tali apa itu? Tali pusat. Jadi itu termasuk bagian dari organ, ya, organ yang terbentuk ketika apa itu terjadi kehamilan, ya. Di mana plasenta ini berfungsi menghubungkan janin ke dinding rahim induknya, untuk dia memperoleh asupan makanan, ya. Jadi di situ nanti dia membentuk pembuluh darah, ya. Jadi dalam plasenta itu ada pembuluh darah yang di situ bisa untuk mengalirkan tadi nutrisi atau makanan bagi janin. Dan juga itu sebagai alat untuk membuang sisa-sisa metabolisme, ya. Janin itu dalam rahim kan mereka makan, ya. Makannya lewat mana? Lewat itu, termasuk pernapasan, ya. Janin itu dalam kandungan itu bernapas apa enggak? Ya makan, ya buang kotoran, tapi tidak dalam bentuk tadi, ya, kalau udah lahir kan dalam bentuk kencing, kalau ya, kencing atau dalam bentuk tinja, ya, kalau udah lahir. Tapi kalau masih bayi itu masih dalam bentuk janin tadi itu, ya, melalui itu plasenta. Nah, untuk plasenta itu dikelompokkan menjadi dua, ya, dalam istilah bahasa Arabnya itu masyima, ya, dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah yang dipotong dari janin, yang biasanya mengenai tali pusarnya itu, dan itu merupakan bagian dari janin. Yang dari tali pusarnya itu dianggap bagian dari janin. Yang kedua adalah tempat janin berada, yang pembungkusnya itu, ya, melingkupi janinnya itu. Dan itu bukan bagian dari induk, juga bukan bagian dari janin. Bukan bagian dari induk, juga bukan bagian dari janin. Nah, itu hukumnya nanti, ya, berbeda. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum fungsi dari plasenta adalah sebagai sarana tadi, nutrisi, ya, pembuangan, pernapasan, ya. Dan dia adalah, ya, bagian dari organ, sebagai organ. Nah, plasenta ini dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak.
di mana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induknya. Sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat hamil akan berangsur kembali kepada ukuran semula. Plasenta ini merupakan jaringan, jadi bukan darah atau kotoran. Jadi bukan darah atau kotoran. Plasenta yang keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh dari induk maupun anak atau bayi. Jadi tadi dikelompokkan jadi dua, ada yang kalau yang nempel pada janin itu, yang dipotong itu bagian dari janin. Tapi kalau yang tidak, yang tadi yang pembungkusnya itu bukan bagian dari induk dan juga bukan bagian dari janin. Nah, di antara manfaatnya, plasenta hewan atau plasenta sering dijadikan sebagai bahan pembuatan kosmetika dan obat. Ini biasanya paling banyak itu digunakan untuk bagian luar tubuh. Di antaranya untuk krim wajah, salep, lotion, pelembab kulit, pewarna rambut, sampo, sabun mandi. Sabun mandi juga ada yang menggunakan bahan itu, sabun wajah dan bedak. Jadi ini banyak digunakan untuk bagian luar tubuh. Nah, untuk obat luar biasanya digunakan untuk salep, cairan pencuci, cairan kompres. Kalau ada orang yang memat itu juga pakai itu. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya menggunakan plasenta ini? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara umum ada 3 pendapat di antara ulama. Jadi kalau dalilnya secara Al-Quran tidak disebutkan tentang plasenta, karena memang itu baru termasuk persoalan baru. Memang dulu plasenta itu juga tidak digunakan. Yang pertama, plasenta itu hukumnya najis. Jadi ada yang menganggap bahwa plasenta itu hukumnya najis, tidak boleh digunakan dan tidak boleh dimakan. Tadi ada yang makan itu. Ini menurut pendapat yang pertama. Ibnu Arafah dan Al-Burzuli menceritakan dari As-Sadiq yang mengatakan bahwa plasenta tidak boleh dimakan. Ini satu pendapat. Kenapa? Karena terpisah dari hewan. Kalau hewan dari hewan. Jadi kalau yang dipotong tadi itu berarti itu bagian dari hewan yang hidup. Kalau yang dipotong dari usahanya tadi itu, karena itu bagian dari hewan tadi, itu ketika dipotong itu berarti bagian dari hewan hidup, dan itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Dalam hadis itu, apa yang terpotong dari hewan ketika hewan itu hidup, maka hukumnya adalah bangkai. Hukumnya bangkai. Tidak hanya plasenta saja, apa saja, termasuk misalnya ada hewan yang kakinya itu putus misalnya, atau bagian tubuhnya terlepas atau terpotong, dan hewan itu masih hidup, itu hukumnya adalah bangkai. Dan bangkai itu najis, sehingga haram hukumnya.
Yang kedua, hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci, sehingga boleh digunakan dan boleh dimakan. Ya, ini menurut Ibnu Arafah. Ibnu mengatakan bahwa itu boleh dimakan. Ini juga salah satu pendapat dari Ibnu Rushd, ya. Ibnu Rushd yang menjelaskan bahwa boleh memakan plasenta itu. Ya, Ibnu Rushd ini menukil pendapat dari Musa, dari bab tentang sholat. Kemudian pendapat yang ketiga, mengikuti hukum hewannya. Kalau hewannya itu hewan halal, maka hukumnya halal. Kalau hewannya hewan haram, maka hukumnya haram. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Burzuli dan Ibnu Jama'ah. Jadi bahwa hukum plasenta itu mengikuti hukum janin. Jika janin halal dimakan, maka plasentanya pun halal. Jika janin yang tidak boleh dimakan, maka plasentanya pun tidak boleh. Ini lebih definitif, ya. Kalau yang pendapat pertama dan kedua tadi kan umum, ya, umum. Dan ini juga yang di dalam fatwa MUI nanti dijadikan pendapat yang lebih kuat. Jadi dikelompokkan antara hewan halal dengan hewan yang tidak halal. Jadi kalau hewan yang tidak halal, ya haram, ya, tidak boleh. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab klasik juga kita bisa mendapati atau menjumpai di antaranya pendapat Muhammad bin Ahmad bin Irfah Al-Maliki Ad-Dasuki, ya, dalam kitab Hasyiat Dasuki, ya, beliau menyebutkan bahwa di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Ya, plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rushd dan dibenarkan oleh Al-Burzuli. Tadi yang kita sampaikan ini pendapat yang tadi, ya. Yang kedua, ya, yang membolehkan. Ya, jadi kalau tadi ada yang memakan ini, ya, sesuai dengan pendapat ini, ya, diperbolehkan. Nah, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid As-Sadiq yang menyatakan tidak boleh makan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jama'ah, hukum plasenta mengikuti hukum janinnya tadi, ya. Nah, sementara itu dalam fatwa MUI, ya, MUI itu mengeluarkan 2 kali, ya, fatwa tentang plasenta ini, yaitu pada tahun 2011 dan 2012, ya, 2 tahun berturut-turut. Jadi itu baru berapa tahun? 10 atau 11, ya. Baru, karena memang ini termasuk permasalahan yang baru-baru ini aja banyak digunakan. Nah, di antara hukum yang ditetapkan oleh MUI, yang pertama adalah bahwa penggunaan plasenta yang berasal, ini tahun 2011, ya, penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik, tulang dan obat tulang hukumnya boleh. Ya, hewan halal, obat tulang atau obat tulang itu boleh. Yang kedua,
Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya, ya, penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, ya, untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya haram. Bangkai berarti hewan yang tidak disembelih, ya. Jadi kalau ada kambing misalnya mati dalam keadaan, ya, bunting, ya, itu tidak boleh karena hukumnya bangkai, haram. Nah, dalam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2012, ya, di situ ada 3 ketetapan hukum yang ditetapkan oleh MUI yang menjelaskan bahwa penggunaan plasenta dari hewan halal yang disembelih secara syar'i untuk kepentingan konsumtif hukumnya boleh. Termasuk tadi kalau dimakan, jadi misalnya hewan kambing, ya, kambing gunting kemudian disembelih, itu boleh. Boleh. Iya, janin. Karena penyembelihan induknya itu hukumnya sudah masuk penyembelihan janin, ya, termasuk dalam penyembelihan janin, itu boleh untuk kebutuhan konsumtif. Kalau misalnya iya, untuk pengobatan. Iya, boleh. Boleh. Ya. Asalkan tadi disembelih, ya. Jadi kalau mau makan plasenta tadi, ya, apa namanya, dari kambing misalnya, ya boleh. Itu tidak termasuk yang dari misalnya gini, sapi atau kambing beranak gitu saja, dan kan ada plasentanya. Tapi kan induknya hidup, anaknya pun hidup gitu kan. Anaknya hidup. Nah, dalam kondisi seperti itu induknya hidup, anaknya hidup. Anaknya hidup. Kan dia bagian dari makhluk hidup. Itu boleh. Tadi itu kalau bagian dari makhluk hidup itu hukumnya haram. Kalau terpotong. Iya. Jadi yang disembelih aja yang dibolehkan. Iya, disembelih. Ya, jadi hewan yang harus hewan halal disembelih. Ya, kalau dari yang hidup tadi ya hukumnya bangkai tadi. Ya. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penggunaan plasenta dari hewan halal yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin, ya, tidak nempel tadi, yang tidak dipotong tadi, ya, untuk bahan obat hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan, ya. Ini lebih terperinci lagi, ya, lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i untuk bahan obat hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ini lebih detail, lebih terperinci dibandingkan dengan fatwa yang pertama tahun 2011, ya. Itu berkaitan dengan, ya, plasenta hewan. Nah, kalau plasenta manusia nggak boleh dimakan, ya, nggak boleh dimakan, ya. Nah, manusia itu termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk kalau
nanti bagian dari organ tubuh manusia itu kan diharamkan, nggak boleh dikonsumsi. Ya. Nah, tapi kalau untuk pengobatan misalnya, yang tadi contohnya tadi ari-arinya disimpan tadi ya, ada yang disimpan dengan tujuan nanti sewaktu-waktu itu dibutuhkan untuk pengobatan melalui stem cell. Ya. Itu bagaimana? Kalau mungkin belum ada fatwa tentang itu, ya, mungkin belum ada fatwa tentang penggunaan plasenta manusia untuk pengobatan melalui stem cell, belum. Yang dikeluarkan ini baru fatwa tentang penggunaan plasenta hewan. Tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk stem cell itu adalah ya, tujuannya untuk pengobatan tadi yang menggunakan sel-sel dari organ tertentu ya. Ya, di antaranya bisa juga dari sum-sum tulang belakang. Itu biasanya untuk apa? Untuk proses pengobatan itu. Leukemia ya? Leukemia itu kan diambilkan nanti dari, biasanya dari dirinya sendiri ya, atau dari keluarga. Itu ya, itu dari cek dulu ya, untuk pengobatan yang melalui stem cell tadi. Jadi dalam dunia kedokteran itu ya memang itu lumayan ini ya, banyak manfaatnya untuk leukemia, termasuk stroke juga ya, stroke itu juga bisa gunakan. Jadi bahannya tadi adalah bisa dari sum-sum tulang belakang, darah tepi, dan juga darah fetus atau darah janin, yaitu dari yang diambil itu darahnya. Di ya, stem cell itu banyak dipakai tadi untuk pengobatan, termasuk perbaikan kalau ada jantung ya. Jadi untuk meregenerasi, jadi melalui stem cell itu untuk meregenerasi sel-sel yang sudah rusak ya, termasuk pankreas tadi, kemudian otot jantung, otot saraf itu bisa melalui stem cell. Jadi ada sekitar 70-80 jenis penyakit yang bisa diobati menggunakan metode stem cell. Nah, data medis menunjukkan bahwa sekitar 20.000 transplantasi ya, stem cell ya, darah dari tali pusar telah dilakukan untuk terapi baik pada anak-anak maupun orang dewasa dengan berbagai macam penyakit. Jadi ada sudah ya dilakukan ini ya, di sekitar 20.000 transplantasi menggunakan stem cell dari tali pusar atau plasenta. Ya, bahkan di Indonesia itu sudah ada bank khusus stem cell itu. Yang contohnya adalah Prostate. Ini perusahaan yang khusus dalam bidang ini stem cell. Tapi memang ya ini belum walaupun tadi sudah banyak ya, sekitar 20.000. Kalau di secara umum di dunia masih belum banyak kan ya, belum banyak. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya masih tadi
belum banyak juga. Itu kan 20.000 itu secara umum ya. Ada yang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau plasenta manusia bagaimana? Ya, plasenta manusia tadi ya, aslinya kan bagian dari tubuh manusia itu yang haram aslinya. Sehingga ya alasan tadi untuk menjaga kehormatan manusia. Ya, untuk menjaga kehormatan manusia. Tapi kalau dalam keadaan darurat, ya, kalau dalam keadaan darurat ya kaidahnya lain. Darurat tubihul mahzurat. Ya, kalau dalam keadaan darurat itu yang bolehkan ya yang terlarang kan, dalam keadaan darurat. Ya, kalau memang satu-satunya untuk menyelamatkan orang itu harus menggunakan itu misalnya ya, harus dengan sel menggunakan plasenta gitu ya. Maksud yang disimpan tadi dengan tujuan untuk pengobatan ya. Karena itu termasuk untuk menangani penyakit-penyakit kronis ya. Nah kalau itu plasentanya sendiri kan otomatis cocok gitu ya kalau dengan orang, jadi tidak perlu mencari-cari dari orang lain. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang mengatakan bahwa pengobatan dengan plasenta manusia itu hukumnya haram. Ya, tadi alasannya adalah sesuatu yang keluar, karena itu keluar dari dua jalan manusia. Ya. Kalau dalam hadis itu kan makhraja ya ansabila ini dari dua jalan depan dan belakang, dari kokul dan dubur itu adalah najis. Ya, kecuali sperma. Nah kalau itu termasuk bagian dari sperma apa bukan kira-kira? Ya. Jadi pendapat yang pertama kalau plasenta manusia itu hukumnya najis hingga haram gunakan. Yang kedua alasannya adalah untuk menjaga kehormatan manusia. Kemudian pendapat yang kedua berkaitan dengan plasenta hewan. Kalau plasenta hewan tadi ya kita jelaskan bahwa boleh dengan dua syarat. Ya, plasenta hewan halal yang pertama, yang kedua disembelih secara syar'i. Itu untuk plasenta hewan. Nah, pendapat yang ketiga, ini pendapat yang ketiga, plasenta manusia dan hewan untuk obat. Yang mengatakan boleh, tapi ini lemah, ya, kurang kuat. Alasannya pengobatan najis hukumnya makruh. Ini menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi ini pendapat sebagian ya, nggak kuat. Jadi menurutnya pengobatan dari zat najis itu hukumnya makruh. Dalilnya apa? Alasannya adalah berobat dengan kencing onta. Ya, ada kan pengobatan yang menggunakan air kencing onta. Ya, walaupun ada yang mengatakan ini kan beda pendapat juga. Ya kalau kencing itu aslinya najis ya. Walaupun ada yang mengatakan ya karena itu diberikan Nabi, berarti kencing onta itu tidak. Ada yang menganggap tidak najis. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Ya, ini bisa dijadikan alternatif kalau memang dalam keadaan tadi darurat. Jadi perlu pengobatan melalui tadi ya dengan menggunakan plasenta ya, dapat ini dapat yang ketiga ini bolehkan ya. Ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu silakan kalau ada disampaikan. Ya. Berarti kalau kayak pengobatan
Yang plasenta apa ini? Hewan apa manusia? Plasenta manusia. Ya, tadi kan harus ada kecocokan tadi selnya juga. Jadi ya kalau ya seperti kalau apa namanya itu transplantasi ya, transplantasi misalnya kayak ginjal ya. Ginjal kalau di itu kan harus ada kecocokan selnya, dan sembarang. Ya. Itu yang untuk COVID itu kan saja, yang dokter dari menteri itu ya, SKD itu ya, yang besar itu ya. Oh yang apa itu menggunakan plasma itu ya, plasma untuk itu dari darahnya sendiri, dari plasmanya sendiri diambil, ya, plasmanya sendiri, nanti dimasukkan. Nah itu kalau yang itu masih diperbolehkan. Ya, Pak, tapi ada juga yang ini diambil dari orang lain juga kan, untuk juga itu. Biasanya diminta dari orang-orang yang sudah kebal, ya, kebal dengan virus COVID itu. Ya, dalam keadaan darurat ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Itu salah satu bagian dari bentuk vaksin, karena sudah zat antibodinya kan sudah kebal terhadap virus ya. Jadi tinggal diambil, dimasukkan dalam tubuh, itu sudah langsung bekerja. Jadi kalau untuk ya istilahnya tadi ya, kalau dibilang donor ya bisa juga. Tadi untuk biaya perawatannya aja kalau itu diambilkan dari ya plasenta yang sudah ada, biayanya itu mahal, 360 juta. Ya, cukup yang lain? Ya. Kambing 4 juta, saya pernah nabrak kambing. Tapi itu kata sebelum mati lagi dimakan. Boleh Pak? Boleh. Jadi kalau dia sebelum mati, iya boleh. Kakinya patah. Copot ya Pak? Itu masih jadi satu kan, masih menyatu. Kecuali kalau udah lepas ya Pak. Tapi kalau kambing orang bayar Pak. Iya kalau kambing orang bayar. Iya. Ya. Termasuk hewan-hewan yang lain, hewan-hewan yang halal ya. Jadi misalnya yang apa itu ditembak atau apa namanya diburu oleh itu kan dimakan apa namanya di musang apa gitu ya, dia masih hidup ya, selama dia masih hidup ya dipotong aja, karena bisa juga nanti matinya kan karena bisa jarah atau karena lukanya kan, tapi selama dia masih hidup ya dalam jangka waktu diperkirakan berapa lama gitu, nah itu dipotong aja. Jadi matinya bukan karena lukanya tapi karena disembelih. Boleh. Cukup ya? Cukup? Ya mungkin itu pembahasan kita tentang plasenta dalam kesempatan ini. Mungkin nanti insyaallah kita akan bahas tentang tema-tema yang lain, karena ini ya untuk tema apa namanya hal-hal yaitu terkait dengan obat ataupun terkait dengan kosmetik itu banyak digunakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.